Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan dengan NIM 2423210020. Saya di sini akan menjelaskan hasil UAS dari pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Yang pertama adalah dalam konteks kurikulum merdeka di madrasah KMA nomor 347 tahun 2022. Dokumen elemen pencapaian pembelajaran Al-Quran Hadis dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran ajaran ATP. Bagaimana langkah pertama yang paling tepat dalam melakukan analisis kompetensi tersebut? Jelaskan dengan contoh. Baiklah, yang pertama itu menganalisis capaian pembelajaran CP. Pada fase dan elemen, guru harus terlebih dahulu memahami cara menyeluruh fase pembelajaran, misalnya fase A, B, C, D, E, atau F. Elemen mata pelajaran. Kompetensi ini yang harus dicapai peserta didik. Lingkup materi, keterampilan, dan sikap yang terkandung dalam CP. Analisis ini penting karena ATP tidak dibuat langsung dari materi, tetapi diturunkan dari capaian pembelajaran CP. 2. Langkah analisis kompetensi. Guru dapat melakukan membaca CP secara utuh, menentukan kerja kompetensi, mengidentifikasi materi pokok, menentukan kemampuan persyarat, mengurutkan kompetensi dari mudah ke sulit, menyusun tujuan pembelajaran yang secara bertahap. Selanjutnya contoh analisis. Misalnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis fase D terdapat CP. Peserta didik mampu membaca Al-Quran dan tartil, memahami kandungan ayat tentang menjaga lingkungan dan menunjukkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ATP. Dari hasil analisis tersebut dapat dibuat tujuan pembelajaran bertahap. Peserta didik mampu membaca Al-Quran tertentu dengan tartil. Peserta didik mampu menjelaskan arti mufradat ayat. Peserta didik mampu menjelaskan kandungan ayat tentang lingkungan. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku menjaga lingkungan di sekolah dan lingkungan. Kemudian menjadi dasar penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, seorang guru Al-Quran Hadis di MTS menemukan fakta bahwa mayoritas peserta didik di kelas 7 belum lancar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Padahal target CP menuntut mereka untuk menganalisis ayat tentang kelestarian lingkungan, menjelaskan dan memberikan contoh langkah desperasi proses yang tepat mengacu pada KMA 347 tahun 2022. Yang pertama adalah pengertian desperasi proses. Desperasi proses adalah penyesuaian cara belajar aktivis, pendampingan, dan strategi pembelajaran sesuai kesiapan belajar peserta didik, kemampuan dan kebutuhan mereka. Artinya tujuan pembelajaran tetap sama, tetapi proses untuk mencapainya dibedakan. Langkah desperasi proses paling tepat lakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, memetakan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Selanjutnya, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar. Setelah pemetaan, guru membuat kelompok belajar berbeda. Yang ketiga adalah memberikan proses pembelajaran berbeda. Inilah inti desperasi proses. Yang keempat, menggunakan media dan metode yang beragam. Guru dapat menggunakan audio murotal, video tajwid, kartu hukum bacaan, dan tutur sebaya, dan membuat kelompok belajar kelompok kecil. Ini sesuai dengan semangat kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya adalah KMA nomor 347 tahun 2022 menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Buatlah komponen perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis yang secara eksplisit membuat rancangan proyek ini untuk menumbuhkan nilai tersebut. Di luar intertular, jelaskan dengan contohnya. Proyek penggunaan profil belajar dan Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin P5 PPRA. Komponen ini dirancang untuk menambahkan nilai toleransi, anti kekerasan, dan menghargai perbedaan, cinta damai, dan religius yang moderat. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dapat diintegrasikan
atau hadis. Komponen perangkat pembelajaran yang membuat projek model ajar perangkat belajar guru biasa mencantumkan cantumkan bentuk kegiatan di luar ekstrakurikuler. Yang pertama, kampanye moderasi beragama. Peserta didik membuat poster, video pendek, slogan anti perundungan, Yang kedua, bakti sosial bersama. Peserta didik belajar sama tanpa membedakan suku, organisasi, latar belakang sosial, atau kemampuan akademik. Yang ketiga, dialog damai. Peserta didik berdiskusi tentang pentingnya menghargai pendapat, etika bermedia sosial, dan bahaya ujaran kebencian. Nilai moderasi yang berkembang. Proses tersebut menumbuhkan toleransi, keseimbangan, anti kekerasan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini sesuai dengan karakter moderasi beragama dalam kurikulum madrasah. Yang keempat adalah salah satu problematika epistemologis dalam belajar Al-Quran hadis di madrasah adalah kecenderungan pembelajaran yang bersifat tekstualis memoarif, hanya hafalan teks. Bagaimana solusi pedagogis yang dapat dituangkan guru dalam perangkat modul ajar untuk mengatasi hal tersebut? Jelaskan dengan contoh. Adalah pendekatan kontekstual dan pembelajaran berbasis pemahaman manifold learning. Guru perlu merancang pembelajaran yang mengaitkan ayat hadis dengan realitas kehidupan, melibatkan diskusi, refleksi berbasis proyek dan pemecahan masalah, serta mendorong peserta didik berpikir kritis dan aplikatif. Solusi pedagogis dalam modul ajar, yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran berbasis host. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, menggunakan aktivitas reflektif. Yang keempat, mengintegrasi proyek atau praktek nyata. Pembelajaran dibuat berbasis pengalaman. Yang kelima, pengembangan asesmen autentik. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.